Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afifa Alawiyah. Saya dari Prodi Sejarah Peradaban Islam. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai materi tentang rekonstruksi kebudayaan, yang mana video ini merupakan tugas untuk memenuhi mata kuliah arkeologi. Nah, langsung saja masuk di pembahasan mengenai rekonstruksi kebudayaan. Nah, arkeologi. Arkeologi di sini sebagai suatu disiplin ilmu mempunyai cakupan yang luas. Nah, untuk memahami suatu kebudayaan kelompok manusia secara lengkap, maka dibutuhkan alat atau instrumen material dan mental yang dibutuhkan banyak spektrum ilmu pengetahuan. Nah, maka untuk menjawab permasalahan sejarah budaya dan proses perubahannya tersebut, maka diperlukan pendekatan berupa studi-studi khusus yang berkaitan dengan interaksi sosial, lingkungan, ekonomi, kebudayaan, dan biologi. Nah, maka kemudian muncul studi-studi seperti perdagangan, permukiman, keruangan, perkotaan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang menjadi bahan pengembangan dari analisis data arkeologi. Di antara studi-studi atau pendekatan-pendekatan tentang arkeologi di sini diantaranya yaitu yang pertama ada rekonstruksi kebudayaan di bidang perdagangan. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui apa sih arti dari perdagangan tersebut. Nah, perdagangan di sini adalah merupakan proses interaksi sosial antara individu atau kelompok sosial satu dengan yang lainnya untuk memperoleh komoditas. Nah, berikut ada 4 komponen pokok dalam perdagangan. Yang pertama, orang yang mengadakan interaksi. Yang kedua, barang atau komoditas. Yang ketiga, transportasi atau alat yang digunakan untuk memindahkan barang atau komoditas. Dan yang terakhir, ada kedua belah pihak yang terkait dalam proses perdagangan. Nah, beberapa dorongan untuk melakukan perdagangan berasal dari beberapa faktor. Yang pertama, faktor dalam masyarakat. Merupakan aspek sosial keagamaan, pengelompokan penduduk dan munculnya spesialis, serta perbedaan kondisi geografis dan ekologis. Faktor yang kedua, faktor luar masyarakat, seperti munculnya daerah urban, adanya kantong-kantong pemukiman orang asing dalam masyarakat atau implantation, dan kecenderungan dari anggota masyarakat tertentu untuk melebihi atau emulation anggota masyarakat lain. Studi berikutnya mengenai rekonstruksi kebudayaan. Di sini ada studi di bidang permukiman, yang mana permukiman di sini merupakan suatu sistem produk dari interaksi variabel-variabel seperti halnya lingkungan alam, teknologi, interaksi sosial, dan macam-macam institusi. Nah, dalam setiap masyarakat pasti menghadapi yang namanya kondisi variabel yang berbeda-beda, yang mana perbedaan ini yang menyebabkan timbulnya macam-macam pola permukiman. Nah, perwujudan cara manusia atau masyarakat di dalam mengatur dirinya di muka bumi ini, dengan demikian pola-pola yang ada dalam permukimannya merefleksikan aspek-aspek budaya manusia, lingkungan alam, dan gejala geografisnya. Nah, dalam suatu permukiman, studi permukiman di sini mencakup 3 hal yang berkaitan dengan bangunan individual, permukiman komunitas, dan permukiman zonal. Nah, yang pertama, studi tentang bangunan-bangunan individual atau yang biasa disebut dengan permukiman mikro. Di sini studi tentang bangunan individual ini meliputi bangunan secara individual, seperti halnya bangunan rumah tangga, bangunan pabrik, bangunan suci, makam, dan bentuk-bentuk struktur lain. Nah, bangunan-bangunan tersebut terdapat aspek-aspek kebudayaan. Nah, dari sini aspek-aspek kebudayaan tersebut diamati pada bagian struktur, susunan, pola perencanaan, tata ruang, tata letak, orientasi, bahan, dan cara mengaturnya. Yang kedua, pada bidang studi pemakaman komunitas atau juga biasa disebut sebagai skala meso atau semi.
Di sini mempunyai cakupan lebih luas sampai pada satu situs. Jenis-jenis peninggalan apa saja, seperti halnya jenis-jenis apa saja yang ada pada suatu situs, termasuk bangunan jalan, artefak, dan bangunannya. Yang terakhir ada studi permukiman zonal. Nah, dalam studi ini mempelajari hubungan antar situs yang meliputi distribusi situs, jarak antar situs, dan hubungan antar situs. Terus studi yang ketiga mengenai rekonstruksi kebudayaan. Di sini ada rekonstruksi kebudayaan di bidang keruangan, yang mana rekonstruksi bidang keruangan ini merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian arkeologi yang menggunakan dimensi ruang dan memiliki benda arkeologi sebagai data umumnya. Namun tidak semua benda arkeologi dapat diketahui dengan pendekatan keruangan karena tempat asalnya tidak diketahui, dan dimaksudkan untuk mempersatukan dan memahami berbagai macam jenis studi yang meskipun tujuan aspek keluasan dan kedalaman kajiannya berbeda, akan tetapi sama-sama memiliki dimensi ruang. Nah, data utama dalam arkeologi keruangan di sini yang pertama ada keletakan atau elemen atau yang juga biasa disebut unsur, seperti halnya artefak, raw materials, dan limbah produksi. Ada satuan ruang sebagai tempat komunitas manusia beraktivitas, dan yang terakhir ada hubungan-hubungan atau interaksi di antara semua unsur-unsur tersebut dalam satuan-satuan ruang yang berbeda skalanya. Nah, dalam data keruangan ini dapat diperoleh melalui pengamatan di lapangan atau didahului dengan penelusuran informasi melalui kepustakaan. Dan setelah data terkumpul baru dipetakan pada peta dasar, yaitu yang biasa disebut sebagai peta topografi. Demikian penjelasan dari saya mengenai rekonstruksi kebudayaan, yang mana menjadi bahan pengembangan daripada analisis data dari arkeologi. Di sini ada rekonstruksi kebudayaan di bidang perdagangan, permukiman, dan yang terakhir di bidang keruangan. Nah, demikian penjelasan dari saya. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.